البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pada suatu hari ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Faedah yang kita ambil yaitu tawadhu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu ardafa ghairahu ala rahilatin wahidah. Tawadhu'nya Nabi, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sombong beliau, yang mana beliau apa? Menaikkan atau ardafa, yaitu apa? Memboncengkan orang lain di atas kendaraan beliau, padahal beliau adalah kepala negara. Iya, menumpangkan. Adapun zaman sekarang susah kita mencari orang yang jangankan kepala negara, mungkin sekedar yang derajatnya agak rendah sedikit aja, mungkin dia malu untuk apa? Menaikkan orang-orang yang biasa di atas kendaraan dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mangqabatu Ibni Abbas haitsu ardafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang tinggi dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab apa itu? Daftar orang-orang yang diboncengkan Nabi, karena memang ini adalah kemuliaan yang besar. Bahkan orang zaman sekarang dia akan merasa mulia kalau diboncengkan oleh Perdana Menteri atau oleh Raja. Wah, dia akan cerita ke orang sekampung, oh Masya Allah, aku tadi diboncengkan oleh di Pertuan Agung. Apalagi ini adalah apa? Adalah utusan dari Rabbul Alamin. Kemudian faqala ya ghulam, wahai anak muda. Ghulam. Kenapa dikatakan ghulam Ibnu Abbas? Karena dia adalah waktu itu belum balik, tapi nasyizul bulugh, hampir balik. Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah intihazul fursah lit ta'lim, mempergunakan kesempatan untuk mengajar. Ini membantah sebagian ucapan orang-orang yang manja dari kalangan hizbiyun, mengatakan kalau tidak ada markis aku nggak mau mengajar. Maka orang-orang yang minta tolonglah Anda kemari, siapkan markis, siapkan masjid, siapkan rumah. Wah, na'udzubillah. Memangnya kamu siapa pula? Mensyaratkan harus begitu. Rasulullah mengajar terkadang di bawah pohon, di bawah pokok, terkadang apa di atas kendaraan, terkadang ketika di perjalanan, yaitu perjalanan antara rumah dengan masjid beliau, jalan kaki istilahnya. Semua ada kesempatan dan ada waktu untuk apa? Untuk mengajar. Tidak harus di atas kursi, tidak harus di majelis yang besar. Makanya ketika Syekhuna ditanya gimana ini kalau kita tidak diizinkan untuk berdakwah kecuali dengan apa? Kecuali dengan yayasan. Kalau tidak ada yayasan tidak boleh kita membuat masjid dan markis. Kata Syekh, walaupun kamu di kedai kopi, kamu bisa mendakwahi orang, kasih nasihat, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, baca bismillah dulu, dan seterusnya. Itu dakwah sudah. Dan juga dengan apa? Menulis surat, menulis risalah dan sebagainya. Kata Syekh, itu semua bisa jadi dakwah. Cuma orang yang memang niatnya lain dan ilmunya kurang, dia akan apa itu? Yang namanya ustadz harus disiapkan masjid. Nauzubillah. Itu adalah kalimat yang keliru. Harus ada markis dan harus mejanya dari kayu jati, dan harus kalau dia itu mengajar harus ada apa? Es madu. Ini minta jadi raja namanya dia. Nah, ketika yang menjemput ternyata keretanya tidak ada ikonnya, marah-marah dia. Nauzubillah. Ini Rasulullah sabar dengan segala macam kondisi. Sementara kamu ini siapa? Tayyib. Kemudian apa? Inni u'allimuka kalimat. Dari sini kita mendapatkan faedah pentingnya menanamkan pelajaran akidah sampai apa? Ketika anak-anak itu, ketika orang masih di usia dini. Kalau sudah tua barangkali agak susah untuk dirubah. Sementara kalau anak-anak maka masih apa? Akalnya itu masih bersih. Masih belum apa? Masih belum penat dengan berbagai macam case Wall Street atau barangkali case apa lagi macam-macam. Anak-anak masih pikirannya masih murni, tidak terkacaukan oleh kesibukan untuk mengurus bursa efek dunia atau apa. Nah, masih enak dia untuk diajak menghafal dan diajak untuk apa itu? Penanaman dasar-dasar akidah. Kemudian ini u'allimuka kalimat. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalimah di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah dan di dalam kebiasaan orang Arab itu adalah gabungan dari
sekian banyak kata. Beda dengan kalimah menurut apa? Menurut istilah dari para ahli nahwu. Kalau menurut ahli nahwu, kalimah adalah apa? Satu lafadz saja. Satu lafadz yang mengandung makna. Sementara sekarang kalimah itu adalah gabungan dari sekian kata. Kalimat gabungan dari sekian banyak kalimah. Baik. Apa di antara kalimat tersebut? Ihfazillaha yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini menunjukkan apa? Al-jaza' min jinsil amal. Kaidah ini akan terus kita dapatkan di sekian banyak dalil dan di sekian banyak kejadian di alam semesta itu. Bahwasanya apa? Balasan itu sesuai dengan amalan walaupun sekecil zarrah. Maka barang siapa menjaga agama Allah, Allah akan menjaga dirinya. Tayyib. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jam'il Ulum wal Hikam, menukilkan dari sebagian ulama salaf, mereka itu adalah apa? Ada sebagian dari mereka yang sudah tua renta, tapi apa? Dia mampu melompat dengan lompatan yang sangat jauh. Ketika anak-anak muda mereka tanya, "Wahai Syekh, gimana Anda mampu seperti ini?" Beliau mengatakan, ketika aku muda, aku menjaga anggota badanku dari kemaksiatan. Maka ketika aku tua, ternyata Allah menjagaku. Dan juga seperti yang dialami oleh siapa? Sulaiman bin Tarkhan. Murid dari siapa? Murid dari Anas bin Malik. Beliau siqah, bagus. Dan beliau ahli ibadah. Karena beliau rajin menjaga agama Allah, yaitu apa? Sholatnya memang luar biasa. Walaupun kita tentunya susah untuk meniru beliau. Beliau sholat subuh itu dengan apa? Dengan wudhu untuk sholat isya. Malam nggak tidur. Dia berlomba-lomba dengan anaknya untuk apa? Untuk sholat malam. Pindah-pindah dari satu masjid ini ke masjid yang lain. Untuk apa? Memperbanyak saksi di muka bumi nanti di sisi Allah. Tentunya kita tidak perlu seberat itu. Istiqomah yang kita mampu itu sudah bagus. Cuma dari sisinya di sini adalah apa? Bahwasanya beliau rajin menjaga agama Allah, sehingga Allah pun menjaga beliau. Pernah terjadi perselisihan antara beliau dengan seorang muadzin. Kemudian muadzin memukul beliau, padahal beliau ini orangnya kurus dan lemah. Langsung tangan si muadzin itu kering sendiri. Itu Allah Ta'ala menjaga beliau. Itu dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jelas yang dimaksud ihfazillah bukan menjaga zatnya Allah. Allah Ta'ala Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Syariat-syariat Allah. Yang dijaga adalah apa? Perintahnya untuk dilaksanakan, larangannya untuk ditinggalkan, kehormatannya untuk apa? Untuk dibela dan dijunjung tinggi dan seterusnya. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Sedemikian dekat pertolongan dia. Kapanpun kita memerlukan, pertolongan itu langsung datang. Menunjukkan apa? Demikian cepat bantuan dari Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi itu, Ana inda dhani abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku itu sesuai dengan dugaan hambaku, dan aku bersama dia selama dia itu mengingatku. Maka kalau orang itu rajin mengingat Allah, maka Allah akan selalu bersama dia, mendatangkan pertolongannya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, karena beliau itu di kehidupan sehari-harinya rajin untuk berzikir, maka apa? Sekalipun beliau itu di kegelapan malam di dalam perut ikan paus di dasar lautan yang gelap, dzulumatun dzulumatun tahta dzulumat, kegelapan di bawah kegelapan, enggak ada satupun manusia yang tahu kisah beliau. Ternyata Allah Ta'ala yang di atas langit ketujuh mendengar tasbih beliau. Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Naam. Allah Ta'ala mendatangkan pertolongannya setelah itu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Maka sejak kecil anak itu apa? Dilarang untuk apa? Dilarang untuk meminta-minta pada orang lain. Diajarkan sejak kecil tawakalnya kepada Allah. Dan ini termasuk apa? Ajaran yang sangat bagus. Beda dengan ajaran di sebagian sekolah. Walaupun kita nggak mengatakan sekolah di negeri ini, tapi di negeri yang lain. Yaitu apa? Ada seorang guru Kristen mengajar murid-murid Islam. Dan ini memang bahayanya sekolah yang campuran macam itu. Guru Kristen ini memasukkan akidah yang rusak. Dia mengatakan, wahai anak-anak, pejamkan mata kalian. Terus apa? Mintalah kepada Allah, minta permen. Semuanya minta permen. Buka mata kalian. Nah, ada nggak permen? Nggak ada. Nah, sekarang pejamkan lagi mata kalian. Mintalah permen kepada cikgu. Kemudian minta permen. Langsung mereka buka mata, sudah ada permen di depannya. Wah, ini merusak akidah macam itu. Menjadikan apa? Anak merasa lemah dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Merasa kalau minta kepada manusia lebih cepat. Ini adalah akidah yang rusak, na'udzubillah. Padahal kalau orang tawakal kepada Allah dan yakin kepada Allah, sudah banyak bukti-bukti selain dalil-dalil, banyak bukti-bukti yang menunjukkan Allah yang mendatangkan rizki. Seperti yang dialami oleh siapa?
dialami oleh siapa yang dijuluki sebagai Dabatu Hammad karena rajin membawakan kitab dari syekhnya, yaitu Affan bin Muslim As-Saffar, teman dari Imam Ahmad. Jadi ketika terjadi fitnah khalqul Quran, semuanya dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sementara Affan ini dia sudah biasa mendapatkan gaji dari pemerintah 500 dirham setiap bulannya. Maka seorang tentara mendatangi beliau, ucapkan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau mengatakan apa? Mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah ini makhluk? Bingung tentaranya. Terus tentaranya bilang apa? Kalau kamu tidak mengucapkan seperti yang diperintahkan, maka gaji kamu akan di cancel, nggak akan lagi dapat gaji. Langsung beliau mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Terus dia ditinggalkan oleh tentara itu. Maka memang betul dia nggak lagi mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi ternyata apa? Allah yang menggajinya, yang lebih tinggi yang menggajinya, tanpa beliau hutang budi pada satu manusia pun. Tiba-tiba pada hari berikutnya ada yang mengetuk pintu. Mengetuk pintu, beliau buka, ternyata di depan pintu sudah ada uang, dihitung 500 dirham, nggak ada bekas orang datang. Allah yang menjamin rezeki. Dan kisah semacam itu banyak sekali di dalam Karomatul Aulia dengan sanad yang sahih. Ihfadillah yahfadka, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sejak kecil anak dilatih untuk apa? Bergantungnya kepada Allah dan tidak bergantung kepada para makhluk. Tayyib. Apakah boleh seseorang itu minta tolong kepada orang lain? Boleh. Tapi dalam perkara yang apa itu? Perkara yang dia memang tidak mampu. Misalkan apa? Membangun rumah. Nggak mungkin kita sendirian. Untuk mengangkat kayunya, untuk mengolah semennya, untuk secara bersamaan meletakkan ini dan itu. Jelas semacam ini boleh kita minta tolong kepada yang lain. Sebagaimana Rasulullah minta bantuan para sahabat untuk apa? Untuk membangun masjid, untuk menggali khandak, menggali parit-parit, longkang-longkang dan sebagainya itu. Dalam perkara yang tidak mungkin kita sendirian. Tapi dengan syarat apa? Dengan 3 syarat dijelaskan oleh para ulama. Syarat yang pertama yang diminta adalah apa? Orangnya masih hidup. Jangan atuk yang sudah meninggal, tuh tolong bantu nih. Nanti datang surat dari atuk di alam kubur. Aku sudah penat hidup, ngapain kamu panggil lagi? Misalkan. Baik, yang kedua adalah Pak ayyakuna qadiran. Memang yang diminta harus mampu. Kalau tidak mampu itu namanya mengejek, kata Imam Ibnu Utsaimin. Atau diyakini dia punya ilmu gaib. Kalau tidak mampu kau tetap dimintai. Kemudian yang ketiga ayyakuna hadiran. Dia harus hadir di situ. Hadir dalam artian memang apa? Mampu untuk mendengar dan memenuhi permintaan. Maka sama saja apakah benar-benar dia di depan situ ataukah lewat telepon, itu masuk dalam istilah hadir. Dan syarat yang keempat dijelaskan oleh sebagian ulama yang lain, kita harus meyakini pertolongan datang dari Allah, sementara makhluk-makhluk tadi sekedar apa? Sekedar wasilah, sekedar wasithah sebagai perantara saja. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.